Terima kasih sudah melihat video kami. Supaya kami lebih bersemangat menyajikan film-film terbaik, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bantu share ya. Parker bahwa dia adalah Spider-Man. Berita itu langsung menyebar ke seluruh media massa. Bahkan ketika MJ berada di pusat kerumunan pun, dia menjadi pusat perhatian dan menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun saat itu, dengan sikap Spider-Man langsung membawa MJ keluar dari tempat kerumunan itu. Peter Parker pun sebenarnya juga bingung kenapa masalah ini jadi begitu rumit. Peter Parker harus menyelamatkan MJ meskipun harus melalui lorong kereta bawah tanah. Akhirnya mereka pun bisa lolos dan selamat sampai ke permukaan kembali. Dan mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke rumah Peter Parker. Meskipun harus melalui jendela pintu kamarnya. Setelah memasuki ternyata Happy sudah ada di sana. Dia sedang bertemu dengan Bibi May. Ternyata Bibi May dan Happy sedang putus. Dan ketika Happy membuka pintu kamar Peter Parker, dia menemukan Peter bersama dengan MJ di kamar. Mereka berpikir bahwa mereka berdua hendak melakukan sesuatu, tapi setelah Peter mengetahui mereka berdua sedang putus, Peter berusaha untuk menutup semua jendela, semua pintu, dan untuk membicarakan tentang hubungan mereka berdua antara Happy dan Bibi May. Baru mereka menyadari bahwa rumah mereka diawasi oleh wartawan dan berita-berita negatif tentang Spider-Man sudah beredar di media massa, dan banyak yang menghujat dan menghakimi Peter Parker sebagai seorang penjahat. Bahkan disinyalir bahwa serangan di London itu menggunakan drone yang diproduksi oleh Stark Industries milik Tony Stark. Pada akhirnya Peter Parker dijemput oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi bahwa siapa yang bertanggung jawab dengan kejadian yang ada menimbulkan korban dengan meninggalnya Mysterio. Bahkan MJ pun juga dibawa ke kantor polisi. Bahkan sahabat Peter Parker pun keceplosan bahwa dia banyak membantu Spider-Man di dalam melakukan aksi-aksinya. Stark Industries pun sedang diinvestigasi oleh agen federal karena diduga terlibat dalam kejadian meninggalnya Mysterio. Cerita berlanjut ketika pengacara Peter datang ke rumahnya untuk menyampaikan berita bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh polisi tidak cukup untuk memenjarakan Peter. Di rumah Peter mulai terjadi kejadian anarkis, yaitu jendelanya dilempar batu, tapi untung batu itu bisa ditangkap oleh sang pengacara. Akhirnya untuk alasan keamanan, Peter bersama dengan Bibi May pindah ke rumah Happy yang dengan keamanan yang super ketat dengan teknologi yang canggih. Di sana mereka lebih nyaman dan aman. Keesokan paginya, Peter, MJ, dan Ned berangkat ke sekolah, tapi mereka terkejut karena di sekolah mereka ternyata banyak sekali wartawan yang ingin meliput mereka. Karena banyaknya orang yang ingin meliput mereka, Peter dan MJ pun akhirnya mencari tempat yang aman, yaitu di atap sekolah, sehingga mereka bisa membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi. Tiba-tiba sahabat mereka juga menyusul ke atap dan membicarakan keinginannya untuk sekolah di MIT. Mereka bertiga mempunyai keinginan yang sama untuk bisa bersekolah di MIT. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk sekolah di MIT. Pada saat pengumuman itu tiba, mereka menerima surat dari MIT tentang keputusan mereka diterima atau tidak. Dan saat mereka membuka bersama-sama, ternyata mereka ditolak hanya karena mereka berteman dengan Spider-Man yang sering membuat ulah. Saat melihat boneka penyihir, Peter pun teringat dengan Dr. Strange. Lalu dia bergegas menemui Dr. Strange. Dr. Strange adalah salah satu teman Spider-Man ketika mereka berjuang melawan Thanos. Saat ini, Peter berusaha untuk menemui Dr. Strange untuk meminta pertolongan. Karena kekacauan yang sudah terjadi, Peter memohon kepada Dr. Strange untuk membuat seluruh dunia melupakan Spider-Man. Karena dia ingin mengembalikan segala sesuatunya normal seperti yang sebelumnya. Dr. Strange sudah mengatakan bahwa dia tidak memiliki Time Stone lagi. Namun ada cara lain yang bisa mewujudkan itu menjadi kenyataan. Wong mengatakan bahwa itu sangat berbahaya bagi dunia. Tapi Dr. Strange tetap ingin menolong Peter. Tapi ketika Dr. Strange sedang merapalkan mantranya, Peter Parker berubah pikiran. Dia ingin supaya MJ, Bibi May, dan Nat akan selalu mengingat Spider-Man. Tapi Dr. Strange sudah mengingatkannya bahwa itu akan sangat berbahaya dan dia tidak bisa mengubah mantra itu sembarangan. Setelah kekacauan yang terjadi karena kesalahan mantra bisa dikendalikan oleh Dr. Strange, akhirnya Peter pun diusir dari tempat itu. Dan singkat cerita, Peter berusaha untuk menemui rektor MIT
dan mengatakan bahwa teman-temannya tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi saat ini. Di waktu yang sama, Dr. Otto muncul di jalan tol dan akhirnya terjadi pertarungan antara Spider-Man dengan Dr. Octo. Dilihat dari pertarungan itu, Spider-Man merasa kewalahan menghadapi Dr. Octo, sehingga Dr. Octo akhirnya bisa menyerap energi yang ada di dalam kostum nanotech yang dikenakan oleh Peter pada waktu itu. Namun, karena adanya perpindahan energi itu, justru Peter Parker bisa mengendalikan Dr. Octo dan menyelamatkan rektor MIT pada waktu itu. Setelah rektor MIT bisa diselamatkan, Peter dan teman-temannya pun diterima di MIT. Dan di saat yang sama, ternyata Green Goblin pun muncul. Pada waktu itu, sebelum pertempuran dimulai kembali, Peter pun berpindah ke dimensi yang lain. Dan di sana dia bertemu dengan Dr. Strange. Di sana Dr. Strange menjelaskan banyak hal tentang kerusakan lintas batas semesta yang ditimbulkan oleh Peter karena Peter berubah pikiran untuk mengubah mantra Dr. Strange pada waktu itu. Di saat itu juga Peter bertemu dengan kedua orang sahabatnya, MJ dan Ned. Mereka mendapatkan informasi bahwa ada musuh Spider-Man yang lain yang muncul saat itu. Kemudian Spider-Man pun meluncur menuju ke arah sumber di mana musuhnya itu datang. Ternyata yang ada di sana adalah Elektra yang saat itu sedang mengisi energinya melalui gardu listrik yang ada di tempat itu. Pertempuran pun tidak bisa dihindari. Pertempuran antara Elektra dan Spider-Man. Akhirnya Spider-Man pun kewalahan dan tiba-tiba muncul Sandman yang waktu itu datang tepat waktu untuk menolong Spider-Man. Setelah pertempuran itu usai, Peter pun menjelaskan bahwa keberadaan mereka di sini adalah karena kesalahannya. Peter kaget, ternyata Norman Osborn atau Green Goblin menemui bibinya. Ada apa gerangan? Ternyata sisi buruk dari Green Goblin selalu menguasai diri Osborn, sehingga dia selalu membuat kerusakan dan kejahatan yang ditimbulkan karena sisi buruknya itu. Singkat cerita, Peter bisa membawa Dr. Osborn ke penjara sihir. Di sana mereka bertemu dengan Dr. Octo dan Sandman. Dr. Strange akhirnya kembali ke penjara sihir dengan membawa sebuah alat yang bisa mengembalikan mereka ke semesta mereka masing-masing. Tetapi para penjahat itu menolak. Mereka ingin bisa disembuhkan dan dipulihkan. Mereka tidak ingin dikembalikan ke semesta mereka masing-masing. Akhirnya ini menyentuh hati Peter, dan Peter berusaha merebut alat tersebut dari Dr. Strange. Terjadi kejar-kejaran antara Dr. Strange dengan Peter. Bahkan Dr. Strange sempat mengeluarkan roh Peter dari dalam tubuh Spider-Man, tapi tetap tidak berhasil merebut alat tersebut. Dan akhirnya kejar-kejaran itu berlanjut di dimensi cermin yang diciptakan oleh Dr. Strange. Dengan kecerdikannya, ternyata Peter bisa meloloskan diri dari kejaran Dr. Strange. Dia bisa keluar dari dimensi cermin, bahkan bisa mengikat Dr. Strange di dimensi cermin. Selain bisa membawa alat itu, Peter pun bisa membawa cincin Dr. Strange. Peter berusaha untuk bisa memperbaiki akhlak para penjahat itu. Singkat cerita, Peter membawa para penjahat itu ke rumah Happy yang ditinggali Peter bersama dengan Bibi May. Peter dibantu oleh Dr. Osborn membuat chip yang akan digunakan untuk menyembuhkan Dr. Octo. Dr. Octo pun sudah merasa tenang karena tentakelnya sudah tidak mengendalikan dirinya. Tiba giliran Dr. Osborn membuat obat untuk dirinya sendiri, muncul sisi jahat Dr. Osborn. Dan akhirnya terjadi pertentangan antara Peter dengan Dr. Osborn yang kemudian menimbulkan pertarungan yang seru. Pertempuran itu akhirnya menghancurkan bangunan dan beberapa mobil polisi serta mobil kru wartawan juga hancur berantakan. Saat Dr. Osborn mengamuk di tempat itu, Bibi Amy tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memasukkan obat itu ke tubuh Dr. Osborn. Namun obat itu tidak bereaksi sama sekali dan membuat Dr. Osborn semakin menjadi-jadi. Spider-Man berusaha untuk mengalihkan peledak Dr. Osborn, namun ledakan itu tidak bisa dihindarkan. Dan ledakan dahsyat itu menghancurkan seisi gedung dan beberapa kendaraan polisi yang ada di depan. Namun yang paling membuat Peter sedih adalah
Bibi Amy terkena ledakan dari serangan itu dan Peter Parker kehilangan Bibi Amy. Bibi Amy akhirnya meninggal dalam pertempuran itu. Hal ini membuat Peter Parker merasa sangat kehilangan sekali. Peter Parker sangat sedih sekali. Di saat itu pula media massa semakin mencela dan mencerca, menyudutkan Peter Parker sebagai seorang pembuat kerusakan dan keonaran. Teman-temannya tuh mulai sedih dan bingung apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bisa berpikir. Tapi tanpa sengaja Ned membuka pintu portal dimensi lain karena dia memakai cincin Doctor Strange. Dan yang keluar adalah Spider-Man dari alam semesta lain. Mereka ragu-ragu apakah itu betul-betul Spider-Man. Dan ketika itu Spider-Man diminta untuk membuktikan bahwa dia betul-betul Spider-Man, dan ternyata memang dia bisa menempel dan merayap di dinding. Kemudian dia masih penasaran untuk mencari Peter Parker, dan Peter Parker belum muncul juga. Akhirnya Ned membuka pintu portal lagi, dan yang keluar adalah Spider-Man dari semesta yang berbeda. Akhirnya mereka bergabung mencari Peter Parker yang saat itu berada di atap gedung sekolah. Peter Parker terkejut dengan hadirnya dua Spider-Man yang lain. Akhirnya mereka saling berkenalan dan mereka mulai menyusun strategi dan memikirkan cara untuk bisa memulihkan dan menyembuhkan penjahat-penjahat. Akhirnya mereka berkumpul di laboratorium sekolah. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat ramuan-ramuan kimia di laboratorium sekolah. Mereka berencana untuk membuat ramuan yang bisa memulihkan Dr. Osborn, Dr. Octo, Wizard, Sandman, dan Elektra. Strateginya adalah mereka memancing Elektra, Dr. Osborn, Octo, Wizard, dan Sandman menuju ke Menara Liberty. Sebelum memulai pertempuran, mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang pertama kali muncul adalah Elektra, dan kemudian disusul oleh yang lain. Yang muncul pertama kali adalah Elektra. Elektra datang dengan menunjukkan kekuatannya. Dia berusaha mengintimidasi ketiga Spider-Man. Kemudian Wizard pun muncul dan disusul oleh Sandman. Tiga Spider-Man itu mengalami kesulitan di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Mereka sempat terdesak dan kewalahan. Tapi akhirnya satu persatu di antara mereka bisa dipulihkan. Mereka berhasil memulihkan, menyuntikkan cairan-cairan kimia yang sudah mereka persiapkan. Yang pertama kali bisa dipulihkan adalah Sandman. Sandman berhasil menjadi manusia seperti semula. Dengan dibantu oleh Dr. Octo, akhirnya Elektra pun bisa pulih sebagai manusia biasa. Kemudian yang terakhir adalah Wizard. Wizard pun akhirnya bisa dipulihkan. Tubuhnya mengeluarkan asap hijau dan dia kemudian berubah menjadi manusia. Di saat segala sesuatunya bisa dikendalikan, muncullah Dr. Strange dengan membawa alat yang bisa mengubah mantra yang sudah dia ucapkan. Di waktu yang sama, Green Goblin muncul dengan serangan-serangan yang membabi buta. Dan mereka semua hampir kewalahan untuk mengatasi Green Goblin. Dan tanpa sengaja, MJ terjatuh, namun bisa diselamatkan oleh Spider-Man. Dr. Strange mempersiapkan mantra barunya untuk bisa memulihkan semesta yang sudah bocor di tengah serangan-serangan Green Goblin yang membabi buta. Di saat Green Goblin mulai bisa dikalahkan, Peter akan membunuh Green Goblin. Dan waktu itu, Spider-Man Tobey berusaha mencegahnya. Tapi justru Dr. Osborn menusuk Spider-Man Tobey dari belakang. Namun di waktu yang sama, Peter bisa menyuntikkan cairan kimia ke tubuh Dr. Osborn, dan Dr. Osborn pun bisa dipulihkan dan bisa disembuhkan. Namun Spider-Man Tobey terluka. Dr. Strange sudah tidak kuat menahan lagi kekuatannya untuk mengatasi kebocoran semesta yang terjadi saat itu. Satu-satunya jalan adalah dengan membuat mereka semua, seluruh dunia lupa akan Spider-Man dan mengembalikan semua ke semesta mereka masing-masing. Itulah satu-satunya solusi yang harus dilakukan. Dengan berat hati, Peter akhirnya harus berpamitan dengan sahabat-sahabatnya bahwa mereka semua harus melupakan Spider-Man karena itu kenyataan yang harus mereka hadapi. Dengan sedih, mereka akhirnya saling mengucapkan kata perpisahan dan berjanji untuk bertemu kembali. Yang pertama, Elektra pun lenyap kembali ke semestanya, disusul oleh Dr. Octo, kemudian Dr. Osborn, dan Sandman dan Wizard pun menyusul. Kemudian
Spider-Man Tobey dan Spider-Man Andre pun lenyap. Yang paling mengharukan dari kisah ini adalah perpisahan antara MJ dan Peter, sahabatnya Ned, yang harus berpisah dan mereka terpaksa harus melupakan semuanya demi menyelamatkan dunia. Di kehidupan yang lain, ternyata memang benar terjadi bahwa sahabat Peter sudah melupakannya. Mereka sudah tidak mengingatnya bahwa dia adalah Peter, bahwa dia adalah Spider-Man. Meskipun sedih, Peter pun berusaha untuk menghadapi kenyataan bahwa MJ yang dia cintai pun melupakannya, tidak mengingatnya sama sekali. Saat mengunjungi makam Bibi May, secara tidak sengaja Peter bertemu dengan Happy. Happy pun tidak mengingatnya sama sekali bahwa dia adalah Peter. Akhirnya Peter pun menjalani hidupnya sendiri dengan menjadi Spider-Man tanpa ada orang lain yang mengetahui identitas aslinya.